dia aja tuh kayak saya gitu. Ya, kenapa itu salah? Karena S1 itu 144 SKS, betul? Iya. Kalau masing-masing mata kuliah itu 3 SKS, berarti kan ada 48 dosen. Kalau 48 dosen mikirnya sama semua, terus mahasiswa harus jadi kayak siapa? Betul nggak? 1/48. Dosen Pancasila pengen dia seperti dosen Pancasila, ya kan? Dosen informatika pengen dia jadi dosen informatika. Saya ketemu 48 dosen yang kepalanya semua sama, pengen saya seperti dia. Ya pasti mahasiswanya bingung. Itu kesalahan terbesar pertama. Kesalahan terbesar kedua adalah karena dia ingin supaya mahasiswanya kayak dia, terus cara dia ngajar sama seperti dosennya dulu ngajar dia. Benar nggak? Udah yakin deh, jangan kan cara ngajarnya, sampai bahannya juga sama. Loh, kalau bahannya sama berarti kan ilmu nggak berkembang. Minimum udah berapa tahun? 15 tahun, 20 tahun yang lalu kita ajarin lagi. Berarti nggak berkembang. Udah itu aja. Itu dua kesalahan besar pendidik di Indonesia. Ya. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau dulu Pak Menteri selalu nanya ke saya, apa masalah pendidikan tinggi di Indonesia? Saya tanya balik ke Pak Menteri, atau saya tanya ke Bapak Ibu ya, apa yang terjadi apabila kampus tidak ada absensi? Jawab jujur. Gak ada absensi, kira-kira kampus gimana? Sepi. Nggak datang Orang mahasiswa. ada absensi aja bolos. Iya. Apalagi Nggak ada absensi. tidak ada absensi. Kenapa saya bilang ini masalah pendidikan tinggi? Bayangin, mereka sudah bayar, tapi ketika ada kegiatan perkuliahan, mereka milih untuk Tidak hadir. tidak hadir. Nah itu kan aneh. Hukum ekonomi mana coba? Hukum ekonomi mana? Di mana dia sudah bayar, tapi begitu terserah mau masuk apa tidak, mereka memilih Nggak masuk. tidak masuk. Udah itu masalah mendasar. Karena sebanyak 11-12 kali saya sekolah di tempat di luar negeri itu, tinggal di Indonesia yang pakai absensi. Silakan kemana-mana, nggak ada absensi. Saya udah sekolah di Amerika, di Australia, di Polandia, di Belanda, tidak ada absensi. Tahu kenapa tidak ada absensi? Satu-satunya kata maha yang disematkan pada manusia cuman mahasiswa. Sisanya untuk yang di atas, betul? Iya. Maha pengasih, maha pengayat, maha kuasa. Mahasiswa disematkan ke manusia, artinya apa? Dan yang namanya mahasiswa itu pasti di atas 17 tahun. Usia hukum, dan itu dianggap sebagai usia Dewasa. Dewasa. Jadi pendidikannya itu bukan pedagogi lagi, tapi pendidikan orang dewasa. Apakah pendidikan orang dewasa pakai absensi? Pikirkan sendiri. Itu ya masalah paling mendasar di Indonesia. Makanya dihubungin lah. Kalau nggak absen nggak bisa UTS, Iya. nggak bisa UAS dan lain sebagainya. Ini menurut saya masalah yang lebih mendasar. Artinya mungkin mereka merasa nggak dapat ilmu apa-apa di kampus. Makanya udah bayar, tapi lebih memilih. Kalau boleh pilih ya nggak datang. Apalagi MKDU. Betul ya? Itu udah terjadi di negara kita ini. Lagi pusing-pusingnya gitu, masuk generasi yang paling aneh di dunia. Generasi apa? Z sama Alpha. Alpha itu setelah Z. Milenial itu ya dosen-dosennya ini. Ya kan? Ini generasi bukan paling aneh. Ya yang lahirin kita
juga. Berarti kan bapak ibunya aneh. Nanti kita generasi ini belajar beda. Udah ada ratusan riset yang bilang bahwa generasi Z itu bukan pendengar yang baik. Katanya kita orang akademik, udah jelas mereka bukan pendengar yang baik. Terus kita ngomong 2 jam. Hasilnya apa coba? Kita mau ngomong kayak apapun, mau nyalahin mereka, ya namanya bukan pendengar yang baik. Kita ngomong 1 jam 2 jam, nyangkutnya cuma 15 menit pertama. Nah, katanya kita orang akademik, kalau tahu mereka bukan pendengar yang baik, kita tanya dong, terus mereka belajar dari mana? Hasil riset juga yang mengatakan mereka banyak belajar dari visual. Makanya TikTok laku, YouTube laku, DKV laku. Karena kalau lihat gambar, lihat video, mereka mau belajar yang cepat melalui kata-kata seperti itu. Dengan kata lain, maka cara yang paling tepat untuk membuat mereka belajar adalah banyak visual, jangan banyak ngomong. Ya, nanti kalau mereka tertarik, mereka akan mendalami sendiri. Karena dalam ilmu pendidikan, kalau anak-anak nggak nangkep, yang salah bukan anaknya, tapi kalau zaman kita dulu kan, kalau anak-anak murid nggak ngerti, yang disalahkan muridnya, gurunya benar. Tapi kedudukan pendidikan modern, kalau anak-anaknya nggak ngerti, yang salah gurunya, yang salah dosennya. Dan 1 semester selesai, tinggal pikir sendiri gimana caranya anak-anak itu bisa mengerti. Itu waktu SD, SMP, SMA kebiasaan kayak gitu, masuk ke dalam dunia pendidikan tinggi. Makanya saya selalu mengatakan semester 1 itu adalah semester yang paling krusial. Kenapa semester 1 paling krusial? Mari kita sekarang mulai eksperimen. Siapa di ruangan ini yang lulus SD angkat-angkat? Lulus SD. Iya, lulus SD. Lulus SMP. Lulus SMA. Hebat ya. SMP kelas 2 di mana? Masih ingat nggak? Masih. Ya. Masih. Masuk kelas jam berapa? 7.30. Jam 7.30. Oke, anggap aja jam 7 ya. Karena jam 7 masuk kelas, sudah di sekolah jam berapa? 7 kurang 5. 15, ada yang lain? 7 kurang 5. 7 kurang 5. Yang 7 kurang 5 itu biasanya anak pintar, tapi pelit. Nanti saya kasih tahu itu kenapa anak pintar tapi pelit. Ada yang setengah 7? Yang setengah 7 biasanya karena rumahnya Jauh. Tapi ada yang datang jam 6 seperempat. Itu cuma 2 kemungkinan, tiket atau PR belum ngerjain. Nah, yang pintar 7 kurang 5 itu ya nggak mau dicontek. Makanya saya bilang pelit, karena dia nggak mau dicontek. Tinggal 5 menit. Sekarang saya ingin Anda jujur. Waktu Anda SMP kelas 2, datang setengah 7, 6 kurang seperempat ke sekolah, apa yang Anda harapkan terjadi pada guru Anda? Enggak hadir. Sakit. Guru doa sakit. Doa. Ya, kondangan, dipanggil kepala sekolah, rapat mendadak, ya nggak? Apalagi rumahnya banjir, umroh nggak pulang-pulang. Saudara-saudara, doa
Banyak guru GR sama masih doa anak sekarang itu. Ya kan? Masih ingat Kak Seto nggak? Yang ingat pasti udah tua. Kak Seto itu kalau ditanya, Kak Seto sekolah apa yang bagus? Dia selalu bilang, jawabannya konsisten dari zaman dulu sampai hari ini. Sekolah yang menyenangkan bagi siswa-siswinya. Kemudian ditanya lagi, kalau gitu guru yang bagus kayak apa Kak Seto? Guru yang dirindukan siswa-siswinya. Tahu dari mana dirindukan atau tidak? Oh gampang. Kepala sekolah masuk, bikin pengumuman. Hari ini Pak Bambang tidak masuk. Dia reaksinya. Asik. Yes. Hatinya sumpah kita ya. Dirindukan oleh mereka. Tapi kalau kita bilang hari ini Ibu Citra tidak masuk, mereka pingsan setel-setel gitu. Terus ketua kelasnya bilang, ayo kita urunan beli buah, nanti kita ke rumah Bu Citra. Itu baru guru yang dirindukan. Sebab kalau sekolahnya sekolah yang menyenangkan, guru yang dirindukan, orang tua tidak perlu bangunin anaknya pagi-pagi untuk sekolah. Sekolah nggak perlu ada absensi. Orang biar pulang mereka nggak mau pulang kok. Saking sekolah itu nyaman. Terus kenapa kita berdoa gitu kepada guru kita? Atau saya balik, kenapa kita begitu berat masuk ke dalam kelas? Keluar kelas ringan, apalagi istirahat, ke kantin, olahraga seperti itu. Tapi begitu masuk itu rasanya berat sekali. Kenapa? Oke, metodenya kasih. Apalagi? Ya? Bikin ngantuk. Oke, apalagi? Suasana kelas. Kelasnya panas. Mana ada AC dulu. Padahal kita dulu ceking Pak. Ada lagi? Ayo, kebuka kanan dia ini penting. Ada Iya. di situ. Guru sering nyuruh kerjakan Nah, tugas. dulu sering kasih tugas yang susah-susah, Ah, ulangan mendadak, nggak boleh ngomong di dalam kelas, betul? iya. Sampai hal-hal kecil, bayangin Pak, setahun duduk di kursi yang sama, ngadep ke arah yang Sama. temen yang sama, apa nggak bosan ini? Berantem sama orang yang sama, dibully sama orang yang sama, gurunya marahnya juga caranya sama.